Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 196 yang mana hadis ini membahas tentang uh, hukum azan untuk setiap kali kita mengerjakan sholat. Jadi apabila waktu sholat sudah tiba, nah, kemudian kita mengumandangkan azan, di sini hukumnya seperti apa, dalilnya apa saja, terutama dalilnya di sini, ya. Jadi kalau teman-teman bingung ya kan, kalau setiap kali waktu sholat sampai kayak gitu kan, nah setiap kali itu juga azan, iqomah, kemudian dalilnya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas di hadis nomor 196 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Malik Al-Huwaris. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hadis nomor 195 di mana di situ kita sudah tahu ya kedudukan untuk menjadi seorang imam itu seperti apa, kemudian bagaimana hukum apabila seseorang tersebut menerima upah daripada azannya. Apakah boleh apa tidak, itu terjadi perbedaan pandangan dari para ulama. Nah, hadisnya kalau yang di zaman hadis yang dari Rasulullah SAW yang sudah kita bahas di 195 itu tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW melarang kita untuk memberikan upah dari seorang muadzin dari seorang muadzin yang mengumandangkan azannya. Jadi kita tidak boleh memberikan upah kepada seorang muadzin yang mana dia meminta upah daripada azannya. Seperti itu. Nah, di situ ada perbedaan-perbedaan pandangan ulama antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan biasanya kalau di Indonesia itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i yang diambil, yang mana apabila seorang muadzin, imam, dan lain sebagainya mendapat upah itu diambil daripada orang yang orang yang mau, misalkan sponsornya lah kayak gitu. Kemudian ada juga yang diambil daripada Baitul Mal, ya. Kalau di Indonesia itu seperti itu. Nah, terus juga masjid itu ada iurannya di situ, keliling. Biasanya di setiap sholat Jumat ada kotak amal keliling, kemudian di situ digunakan untuk keperluan-keperluan masjid di situ, ya kan, renovasi masjid, kemudian imam dan khotib segala macam di situ, itu dimasukkan di situ semua anggarannya, dan itu tidak ada masalah. Nah, selama yaitu tadi seorang muadzin tidak menganggar besaran budgetnya, kemudian ininya enggak, cuman hanya sebatas
apa ya, takmir masjid ya, memberikan sedikit apa ya, upah lah untuk jerih payahnya, karena juga ulama di sini memandang perlu hal tersebut karena seorang muadzin di zaman-zaman khususnya sekarang itu banyak yang banyak yang tidak memperdulikan lagi karena ada beberapa kondisi kesibukan, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya yang mana itu sudah tidak diinikan lagi, sudah agak ini ya kan kurang diperhatikan lagi. Nah, oleh sebab itu hukum kemudian berubah dan para ulama memandang perlu hal ini. Jadi seperti itu. Jadi meskipun ini agak bertolak belakang sebenarnya, tapi bertolak belakang dengan hadis, tapi ulama berbeda pandangan. Kalau Imam Abu Hanifah yang kemarin kita sudah bahas, bentar. Imam Abu Hanifah mengharamkan apabila upaya disyaratkan oleh seorang muadzin. Nah, ia memandang hadisnya landasannya kemarin yang sudah kita bahas di nomor 195. Kemudian mazhab Hambali mengatakan tidak boleh jika ada seseorang yang bersedia membayar. Jika tidak ada, maka seorang muadzin tersebut diberi upah diambil daripada Baitul Mal, dan mereka mengatakan boleh memberikan upah kepada seseorang tersebut, seorang muadzin. Nah, yang paling sahih di kalangan mazhab Syafi'i boleh memberikan upah dari Baitul Mal dan harta yang bersangkutan sendiri atau individu penduduk kampung yang bersangkutan atau selain mereka itu boleh. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu penduduk kampung iuran, kemudian ngasih ini dikumpulkan, jadi itu untuk upah muadzin, imam, kemudian yang menjadi khotib dan lain sebagainya. Dan itu di kalangan mazhab Syafi'i yang paling sahih, tidak ada masalah. Itu yang kita bahas di hadis nomor 195 yang kemarin. Kemudian di sini juga akan kita bahas tentang hadis yang berkenaan dengan syariat agama Islam tentang perintah azan untuk setiap kali sholat apabila sudah kedatangan waktu dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat betul-betul mengamanatkan kepada kita untuk memperhatikan waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat itu kalau misalkan sudah sampai, maka kita disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Itu ya kan. Jadi nanti kita akan baca hadisnya seperti apa. Wan Malik ibni al-Huwairisi radhiyallahu anhu qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al hadisu ahrajahu sab'ah. Wa an Malik al-Huwairisi radhiyallahu anhu, dari Malik al-Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala lana telah bersabda Rasulullah kepada kami. Nah, di sini Rasulullah di sini mengamanatkan, sebenarnya di sini maknanya adalah mengamanatkan kepada Malik ibnu Huwairis, seperti itu. Iza hadratis sholatu, apabila waktu sholat telah tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, maka kumandangkanlah azan untuk kalian dari salah satu kalian. Al hadis ini
hadis ini terdapat ini adalah potongan ya, potongan hadis akhrajahus sab'ah yang mana diriwayatkan oleh Imam Sab'ah. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram ini banyak terdapat potongan-potongan hadis. Jadi hadisnya tidak komplit. Sebenarnya hadisnya tidak komplit. Ini adalah hadis yang panjang sebenarnya. Tapi apakah itu boleh? Sudah kita bahas sebelumnya, boleh-boleh saja selama itu tidak tidak bergeser daripada makna hakikinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab ini Sahih Bukhari pun seperti itu ya kan. Ada beberapa hadis yang memang dipotong, dibikin dibikin ringkas. Ada juga yang dia full panjang seperti itu. Dan itu menurut beberapa ulama hadis sudah turun temurun itu boleh dilakukan selama maknanya tidak berubah. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah pentasyri. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan azan bagi tiap-tiap sholat fardu untuk memperingatkan kedatangan waktu sholat. Jadi apabila waktu sholat sudah sampai, sudah masuk waktu sholat apapun itu yang berkenaan dengan sholat fardu, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Beliau menganjurkan agar azan benar-benar diperhatikan. Jadi waqala lana di sini adalah amanat Rasulullah SAW kepada kita umatnya untuk menjaga benar-benar waktu sholat itu sendiri. Dan pada saat waktu sholat itu sudah tiba, maka kumandangkanlah azan oleh kamu di antara kalian. Nah, ini kan jadi kita pilih salah satunya siapa seorang muadzin, kemudian dia mengumandangkan azan. Biasanya kalau di zaman Rasulullah itu kan ada 5 tuh. Bilal bin Rabah, kemudian Abi Mahdzurah, kemudian ada Abdullah ibnu Umi Maktum, itu kemarin kita sudah bahas, dan beberapa Bilal yang lainnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kedudukan imam merupakan hak bagi orang-orang yang paling besar keutamaan dan usianya di antara kaum tersebut, dan membimbing mereka untuk mengetahui cara sholat melalui perbuatannya, karena pelajaran dengan praktek lebih besar pengaruhnya dan kesannya. Untuk itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi di sini adalah yang ini dijelaskan juga bahwa kalau misalkan kita mau menunjuk seorang imam, itu kita upayakan itu dari tokoh masyarakat, itu kan, dari tokoh-tokoh masyarakat yang memang betul-betul dia punya pengaruh di situ. Kemudian juga memang orang tersebut alim, ya kan, punya pengetahuan luas tentang hukum-hukum syariat agama Islam. Dan di sini dijelaskan juga pentingnya seseorang ketika mengajarkan segala sesuatunya itu melalui praktek. Jadi ya biasa kalau misalkan para kiai, para alim ulama itu ya kan, ustadz dan lain sebagainya mengajarkan kepada kita melalui praktek, ya kan, baik itu praktek sholat, praktek wudhu dan lain sebagainya. Dalilnya apa? Wasollu kama ra'aitumuni usolli. Disinilah Rasulullah mengisyaratkan pentingnya kita belajar melalui metode praktek. Jadi kesannya lebih bagus di sini. Lebih besar pengaruhnya dan
kesannya. Jadi kita nggak bertanya-tanya lagi, misalkan seperti itu, ini kayak gimana. Kalau misalkan kita melalui teori saja, kadang blank, seperti itu kan. Maksudnya seperti apa sih ini, cara pengerjaannya seperti apa. Tapi kalau melalui praktek, itu pasti sudah orang mudah memahami, kemudian lebih melekat, dan biasanya ya istilahnya kita juga apa ya, kalau kami santri itu ya lebih ini aja, lebih berkesan gitu, tahan lama di dalam ingatan. Biasa kalau yang kami pelajari itu yang pertama itu cara mandi wajib, kalau yang dalam bab toharoh, kemudian wudhu, kemudian tata cara sholat, baik itu sholat wajib, kemudian sholat sunnah, sholat khusyuk biasanya, kemudian juga ada praktek-praktek ini khotib, khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Itu kita dipraktekkan secara ini intensif kayak gitu kalau di pondok pesantren. Jadi kalau misalkan seorang santri itu belum apa ya, masih sekolah, itu digembleng di situ dulu. Nah, jadi ustadz-ustadz itu keluar, sebelum keluar dia jadi khotib, praktek khotib di pondoknya. Nanti begitu sudah dia paham, sudah ini ya, otomatis dia sudah nggak canggung lagi di luar. Kadang kadang kita paham ya kan dengan teorinya, hadis-hadis, dalilnya apa segala macam kita kuasai. Tapi ketika kita praktek di luar, di masyarakat, itu kita kadang canggung. Kadang kurang begitu maksimal di dalam ini apa ini di dalam bersosialisasi seperti itu. Nah, itu yang diprioritaskan kalau misalkan kami di pondok pesantren itu dilatih seperti itu. Yang berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, kayak gitu kan. Misal juga biasanya tahlilan, itu juga ada pondok pesantren yang apa namanya, eh, mengajarkan tahlilan di situ dan lain sebagainya. Itu walaupun saya sendiri juga kurang sependapat kalau untuk tahlilan itu sendiri ya kan. Karena tahlilan itu sependek pengetahuan saya, dalilnya kurang kuat, dalil khususnya, prakteknya kayak gitu kan. Kalau misal kita sholat, perintahnya jelas, aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian apa namanya, cara mengerjakannya juga diajarkan, mulai dari azan, kemudian sholatnya seperti itu hadisnya lengkap semua, jelas semua. Misalkan yang 4 rakaat seperti apa, yang 3 rakaat dan lain sebagainya, bacaan-bacaannya pun juga dibahas di situ. Tapi kalau misalkan tahlilan itu ya, kalau di dalam kitab di dalam kitab Al-I'tisam metodenya itu, kalau misalkan dia umum, maka dia berpatokan kepada dalil umum saja, dan itu bebas kita laksanakan. Mau seperti apa, misalkan kita baca Yasin atau surah-surah yang lain, itu tidak ada masalah. Tidak ada panduannya, misalkan kita baca ya ini dulu Al-Fatihah dulu, kemudian Yasin, kemudian surah-surah yang lain sebagaimana yang ada di dalam buku-buku tahlilan. Seperti itu ya, buku-buku tahlilan. Itu pembahasannya panjang kalau bahas masalah itu, dan kami juga waktu itu juga membahas secara detail juga yang masalah tahlilan. Nah, kalau misal di sini juga disebutkan bahwasanya penulis di sini, pengarang kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sengaja meringkas hadis ini menurut yang berkaitan dalam bab ini, seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli hadis. Jadi kalau misalkan hadisnya lengkap seperti itu, nah maka dipotong oleh ulama-ulama hadis, biasanya pengarang-pengarang ini kitab
ya kan? Termasuk kitab Bulughul Maram ini. Tujuannya apa? Di sini supaya kita seorang pemula itu bisa mudah memahaminya. Kita sudah baca di dalam kitab Muqaddimah Bulughul Maram, kenapa hadis itu dipotong, dibikin ringkas supaya kita seorang pemula bisa mudah memahami, mudah menghafal hadis-hadis yang berkenaan tentang hukum hakam. Itu hukum-hukum fiqh. Dan itu biasa dilakukan oleh ulama-ulama ahli hadis. Nah, kalau ulama-ulama hadis itu ya mengambil hadis itu biasanya dari hadis-hadis usul, ya kan? Hadis-hadis kitab-kitab hadis usul. Seperti itu kayak kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah dan kitab-kitab yang lain yang memang itu sudah diakui oleh ulama ahli hadis. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah value azin di sini maknanya adalah perintah ini datang dari Rasulullah SAW dan perintah ini menunjukkan pengertian yang wajib. Jadi wajib hukumnya kita mengumandangkan azan setiap kali waktu sholat tiba. Al-hadis artinya hingga akhir hadis, bentuk hadis secara lengkap ialah sebagaimana berikut. Bahwa Malik Ibnu Al-Huwaris radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini sebagaimana berikut. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ataitu di sini ada ataitu ini bentuknya adalah fi'il madi atayati. Nah, fi'il madi di sini ini kalau kita lihat bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu kalau kita lihat ya, kalau jumlah fi'liyah itu yang pertama adalah fi'ilnya. Fi'ilnya itu kata kerjanya dulu, kemudian baru fa'il, subjek, kemudian maf'ul bihnya, objeknya. Nah, fa'ilnya di sini adalah domir taknya ini tadi, ataitu. An-nabiyya di sini menjadi maf'ul bih. Makanya an-nabiyya di sini harokatnya mansub. Dia mabni mansub. Jadi mansub itu salah satu tandanya adalah dengan harokah fathah. Seperti ini harokatnya fathah. Itu kita kalau mau simpelnya seperti itu. Ataitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, saya telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita membaca kitab ini, membaca kitab kuning, ya kita convert, kita artikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu kedudukan dari setiap kata. Fi nafarin min qaumi, dari golongan dari kaumku. Jadi di sini Malik Ibnu Huwairis mendatangi Rasulullah SAW yang mana dia utusan daripada segolongan seorang kaumnya pada waktu itu. Fa'aqomna indahu aishrina lailatan, yang mana kami tinggal bersama Rasulullah di sini, indahu bersama Rasulullah selama isyrina lailatan 20 malam. Wa kana rahiman rafiqo, yang mana Rasulullah SAW ini mempunyai sifat pengasih dan lembut. Jadi Rasulullah SAW itu beliau itu bijaksana lah, seperti itu. Nggak yang garang, kaku dan lain sebagainya, seperti itu kan, sebagaimana ya pemahaman anekdot orang-orang seperti itulah yang belum paham. Falamma ro'a, takala ro'a Rasulullah SAW melihat
Sauqona, di antara kami, keadaan kami di sini melihat keadaan kami, sauqona yang mana di antara orang-orang kami ini ada yang merindukan ila ahlina kepada keluarga kami. Jadi karena sudah 20 tahun kan, ya sudah mau pulang lah, mau balik ke kampung halaman, rindu sudah dengan keluarga. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, irji'u, kembalilah kalian, fakunu fihim, tinggallah kalian bersama, fakunu fihim, maka tinggallah kalian bersama keluarga-keluarga kalian. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah kepada keluarga-keluarga kalian. Wasallu, dan sholatlah kalian bersama mereka. Faiza hadratis sholatu, apabila waktu sholat telah sampai, telah tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan untuk orang lain, seperti itu. Falyaummakum akbarokum, maka seorang pembesar daripada kalian, tokoh-tokoh masyarakat di sini hendaklah menjadi imam. Wasallu, dan sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, disinilah hadis yang biasa kita yang biasa kita dengar, wasallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, sebenarnya adalah kalau misal kayak kami ya, santri kayak gitu, dan beberapa santri yang lain itu kan habis dia belajar habis-habisan, sudah dia godok semuanya. Nah, maka kembali ke kampung halamannya. Tujuannya apa di situ? Untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama di situ. Ya kan, di kampung halaman itu tadi. Kemudian mengajarkan hukum-hukum syariat di situ, dan penentuan daripada seorang imam di situ, yang menjadi imam itu adalah tokoh masyarakat di situ. Nah, tokoh-tokoh masyarakat pembesar. Nah, biasanya kalau di Jawa itu yang menjadi imam biasanya Pak Yai, ya kan, seperti itu, Pak Yai, Ustadz, dan lain sebagainya. Di situ dia yang memang betul-betul tahu kondisi di lapangan. Nah, wasallu kama ra'aitumu usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Di sini metodenya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah metode praktek di sini. Jadi kita bisa cepat memahami suatu pelajaran seperti itu. Fi nafarin min qaumi, dalam suatu rombongan di kalangan kaumku. An-nafar ialah serombongan orang yang jumlahnya terdiri atas 3 sampai 10 orang. Jadi 3 sampai 10 orang itu dinamakan an-nafar min qaumi, daripada kaumku. Hadratis sholatu, telah tiba waktu sholat. Jadi kalau kita analisis lafadznya itu, apabila telah sampai waktu sholat, maka kita wajib mengumandangkan azan. Hukumnya adalah wajib. Nah, di masyarakat umumnya di tanah Arab itu ada suku-sukunya juga. Gitu. Ada yang dari suku Quraisy, ada yang dari suku kemarin kita bahas itu suku Sabit, itu suku Sakif. Itu yang paling terakhir itu adalah suku Bani Sakif. Paling akhir memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah wafat, meninggal, nah mereka sudah mau murtad. Sampai akhirnya disampaikan, jangan sampai kalian di situ, nah kata tadi utusannya itu, di antara kita nih orang yang paling akhir memeluk agama Islam, dan orang yang paling awal juga murtad di antara orang Islam. Sampai akhirnya mereka mengurungkan niatnya.
Fikih hadisnya adalah yang pertama disyariatkan azan untuk sholat fardu kala waktunya sudah tiba. Jadi kalau misalkan waktunya sudah sampai seperti itu, setiap kali ini masuk waktu sholat itu wajib hukumnya mengumandangkan azan. Jadi hukumnya adalah wajib. Yang kedua, tidak disyariatkan apa-apa bagi seorang muadzin kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang pertama kali untuk seorang muadzin adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia di sini masuk dalam kategori muslim. Tidak boleh seorang muadzin itu dari agama lain yang memeluk agama lain. Nanti beda lagi bacaannya kan, seperti itu. Ya kan, yang biasanya tadi Allahu Akbar nanti jadi jadi malam kudus akhirnya. Hal ini berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan seseorang di antara kalian tanpa menyebutkan ikatan apapun. Nah, seorang di antara kalian yang dimaksud di sini adalah orang Islam itu sendiri. Ini pengertiannya. Dan tanpa di sini ikatan apapun, maksudnya syarat-syarat yang memberatkan lah seperti itu kan. Pokoknya dia orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nah ya nggak ada ini lagi ya, pokoknya tuh ya sudah dia bisa mengumandangkan azan dengan baik, maka dia bisa diangkat menjadi seorang muadzin di situ. Ya intinya ya simpelnya itu suaranya bagus, itu aja sebenarnya. Yang ketiga, sholat berjamaah diperintahkan oleh syariat. Jadi sholat berjamaah itu, melakukan sholat berjamaah itu diperintahkan oleh syariat agama Islam di sini untuk mempererat tali silaturahmi di situ. Kemudian juga apalagi kita juga persatuan kita dengan dengan keluarga, dengan masyarakat dan lain sebagainya jadi tambah alat di situ. Kalau misalkan ada masalah di situ bisa kita selesaikan bersama. Itu fungsinya daripada sholat berjamaah di situ. Apalagi biasanya kalau misalkan di masjid itu ada kajian saya paling suka. Yang keempat, keutamaan imam di atas muadzin, karena Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang paling besar dari kalian menjadi imam kalian. Paling besar di sini akbarokum, di sini yang maksud adalah tokoh-tokoh masyarakat di situ ya kan. Pembesar kalian itu tokoh-tokoh masyarakat yang memang biasanya dia bisa paling didengar lah oleh masyarakat. Biasanya kalau masyarakat itu ada masalah apa segala macam pasti yang didengar tokoh ini, ya kan? Ini metode seperti ini metode persuasif seorang biasanya polisi ketika menghadapi suatu masyarakat. Biasanya tokoh masyarakat yang dipanggil seperti itu. Saya mau mensosialisasikan ini dan lain sebagainya. Nah, jadi tokoh masyarakat yang ngasih tahu ke masyarakat, memberikan penjelasan seperti itu. Itu adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya tanpa kita sadari sebenarnya apa yang kita sudah lakukan, biasanya itu pendekatan seperti itu sudah di zaman Rasulullah itu sudah dilakukan dan itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi seorang imam itu ya diambil daripada orang-orang besar di antara kalian, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hendaklah orang-orang yang paling besar dari kalian melakukan azan buat kalian. Tapi mengenai masalah meminta jabatan tersebut masih diperselisihkan keutamaannya. Jadi kalau meminta jabatan untuk menjadi seorang imam tidak ada masalah. Sebenarnya ada keutamaan tersendiri, kemarin sudah kita bahas di hadis nomor 195. Itu tidak ada masalah kalau untuk menjadi seorang
imam. Tapi kalau misalkan jabatan keduniawian itu tidak boleh. Nah, kemudian muazin juga kita bisa tentukan, misal ada apa, kita pilih 5 orang yang suaranya bagus, yang memang dia tidak punya riwayat ya masalah, ya kan. Misalkan dia punya akhlak buruk dan lain sebagainya, itu kita bisa ambil, kita jadikan seorang muazin, dan kita bisa kasih upah lah di situ kan, untuk dia seseorang itu menjadi imam, menjadi seorang muazin, itu tidak ada masalah. Nah, perawi hadisnya di sini Malik ibnu Huwairis al-Laisi, ialah Abu Sulaiman. Jadi nama lakopnya ini adalah Abu Sulaiman, diangkat menjadi delegasi kaumnya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini Nabi dan Rasul yang mana di antara kaum-kaum kabilah ini yang ada di Arab itu punya delegasi, ya kan, punya delegasi-delegasi. Kemarin itu kita sudah bahas delegasi Bani Saqif, itu kan dia yang punya apa, yang menyampaikan segala masalah-masalah yang berhubungan dengan kaumnya. Nah, di sini delegasi Bani kaumnya di sini adalah Malik ibnu Huwairis al-Laisi. Nah, disinilah biasanya, ya kan, kalau misalkan di dalam kehidupan bernegara itu ada yang namanya anggota-anggota DPR, ya kan. Nah, anggota-anggota DPR di sinilah yang yang mewakili daripada suku-suku yang ada di Indonesia ini. Kayak misalkan ada suku Dayak. Nah, anggota perwakilannya siapa? Seperti itu. Kemudian Jawa, apalagi ini Batak dan lain sebagainya, dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu mengutus delegasi-delegasinya melalui pemilihan umum, ya kan. Itu juga berkaitan juga dengan syariah agama Islam yang memang sudah turun-temurun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya, dengan uh, yang ada di kampungnya, yang ada di wilayahnya, dialah yang mengusulkan perencanaan, baik itu undang-undangnya, kemudian budget anggarannya dan lain sebagainya. Misalkan anggaran untuk Kalimantan, misalkan Kalimantan Timur berapa anggarannya, berapa triliun kayak gitu. Nah, itu ada delegasi daripada anggota DPR, salah satu anggota DPR dari Kalimantan Timur yang mengajukan seperti itu. Kalimantan Timur butuhnya sekian-sekian. Kekurangannya biasanya infrastruktur, misalkan seperti itu. Jalan, kemudian tingkat kemiskinannya masih rendah, pendidikan juga masih kurang, rumah sakit juga di beberapa wilayah juga masih belum optimal kayak gitu. Misal di daerah hulu seperti itu, tanah hulu kayak gitu. Nah, itu rumah sakit, akses jalan, kemudian pendidikan masih terbelakang. Nah, itu yang mengajukan seperti itu, yang merencanakan seperti itu adalah anggota DPR, delegasi daripada ini delegasi daripada orang Kalimantan Timur, seperti itu yang menunjuk. Tidak sangat tidak masuk akal kalau misalkan kita dari masyarakat yang awam ini yang menyampaikan langsung ke pemerintah, itu nanti camuk akhirnya. Ini apa ini kan, kayak misalkan saya kayak gitu kan, orang masyarakat awam kayak gitu langsung ngomong ke presiden kayak gitu ya. Bisa-bisa saja, cuman ya itu tadi, kurang koordinasinya seperti itu. Jadi ya antara ini anggota DPR dan lain sebagainya itu bisa berkoordinasi dengan masyarakat seperti itu untuk merumuskan suatu masalah-masalah seperti itu kan. Nah, baru nanti kalau misalkan sudah ditetapkan anggarannya, undang-undangnya, apa segala macam sudah deal, baru diaplikasikan oleh masyarakat. Dikasihkan langsung oleh presiden melalui menterinya ke ininya.
Ya walaupun ini tidak sempurna terjadi di lapangan, biasanya ya umum lah yang seperti teman-teman tahu, ada kutip mengutip, ada ya tuh sudah umum lah, itu sudah nggak kita bahas lah di situ. Itu kajian masalah-masalahnya itu ada di ini, sudah ada di televisi semuanya. Nah, kemudian ia tinggal di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 malam. Hadis ini yang telah diriwayatkan, hadis yang telah diriwayatkan oleh Huwairis Al-Laisi di sini berjumlah 15. Orang yang mengambil riwayat daripada beliau ialah Nasr ibnu Asim Al-Laisi. Kemudian di sini Abu Kilabah Al-Jurmi. Ia tinggal di Basrah hingga wafat pada tahun 94 Hijriah. Nah, itulah biografi singkat dari Malik ibnu Huwairis Al-Laisi. Nah, jadi di sini yang kita bisa petik ya pelajarannya, mulai dari hadis 195 sampai 196 di sini adalah yang pertama, pentingnya seorang delegasi. Nah, seorang delegasi untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di masyarakatnya kepada seorang pemimpin, ya kan? Yang mana kalau di hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa masalah masyarakat di situ, kekurangan dan kelebihannya bisa diaturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita di Indonesia, ada anggota DPR kayak gitu kan, bisa menyampaikan keluh kesah yang ada di masyarakat, masalah-masalah yang ada di masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai yang atas, itu bisa dibicarakan di pusat seperti itu. Yang kedua adalah di sini syariat azan ketika waktu telah tiba itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian juga penentuan imam itu mesti diupayakan itu dari orang-orang pembesar, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Kemudian untuk seorang muadzin di situ tidak ada syarat-syaratnya, yang penting suaranya bagus, dia mempunyai akhlak yang baik, itu bisa dijadikan seorang muadzin di situ. Dan wajib untuk kita memperhatikan waktu-waktu sholat. Itu merupakan amanat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita untuk melestarikan ini, ya kan, melestarikan budaya sholat berjamaah. Tujuannya kalau kita lihat di maqasidus syariahnya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau ada beberapa pandangan saya yang berbeda pandangan dengan ustadz-ustadz semuanya. Karena sekali lagi ini bukan pemikiran yang mutlak harus teman-teman ikuti, tetapi ini hanya berdasarkan daripada kitab Bulughul Maram yang memang sudah ramai orang pelajari, dan saya biasanya juga menentukan hukum apa segala macam awal-awal saya pasti lihat di dalam kitab Bulughul Maram. Ini acuan dasar saya istilahnya di dalam menentukan suatu hukum, kemudian baru kitab-kitab yang lain. Kemudian juga saya juga meminta saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada suatu kesalahan itu, nanti teman-teman bisa kasih teguran, atur di kolom komentar. Itu juga penting bagi saya seperti itu kan, supaya bisa lebih berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.